bahwa kami akan menjaga kondusivitas Kabupaten Probolinggo. Bukan berarti takut dengan ancaman mereka. Kami sudah siap dengan konsekuensi apapun. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Penyidikan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap tersangka mantan Bupati Probolinggo, Puputan Triana Sari, dan suaminya Hasan Aminuddin oleh KPK sudah berlangsung sekitar setahun lamanya. Hingga kini penyidikan itu belum juga rampung dan tersangka belum juga disidangkan. Padahal sebelumnya KPK memastikan proses penyidikan dua kasus itu tetap berjalan. Lambannya penanganan dua kasus di Gedung Merah Putih itu mendapat desakan dari aktivis anti korupsi Kabupaten Probolinggo, Samsudin. Seperti apa kasus yang sebenarnya dan desakan untuk KPK itu? Kita simak podcast setahun penyidikan TPPU di KPK belum rampung. Bersama Bupati Lira, Kabupaten Probolinggo, Bapak Samsudin. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemerhati Fatwa Siliwangi Official. Bersama saya Fandi Maulana. Di siang hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Bupati Lira, Kabupaten Probolinggo, Pak Samsudin. Selamat siang Pak Sam. Selamat siang, Mas. Pak, beliau ini sangat sibuk sekali ya. Bahkan mengatur schedule dengan seorang aktivis, seorang pengusaha ini hari ini baru bisa Pak Sam ya. Ya, Kabar gimana nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Kebetulan tadi sebelum kesini juga melaksanakan tugas sebagai kepala keluarga. Waduh. Yang mana mempunyai kewajiban harus menata usaha begitu. Betul. Kabarnya dari Surabaya pagi tadi ya? Ya, tadi jam 3 masih di Surabaya. Alhamdulillah. Pagi tadi ke cek pekerjaan dulu, setelah itu baru ke sini. Siap. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Bupati Lira Kabupaten Probolinggo. Mas Sam, ini melihat terkait tindak pidana atau mungkin gratifikasi dan TPPU yang 2 atau sekitar 1 tahun yang lalu di Kabupaten Probolinggo. Sebelum ke gratifikasi atau TPPU, apakah menurut Pak Sam nih, mengetahui kapan 2 terpidana kasus OTT jual beli jabatan PJKDS itu kira-kira akan dibebaskan? Ya, kalau berdasarkan vonis pengadilan ya, pengadilan Tipikor Surabaya kan memutuskan 4 tahun penjara. Kalau sekarang kan masih kurang lebih berjalan di 3 tahunan ya. Ya kalau berdasarkan hasil putusan ya mungkin bisa tahun ini, akhir tahun ini atau tahun depan kalau ada remisi dan sebagainya. Namun kalau saya amati untuk bebas itu ya kecil sekali. Karena apa? Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan TPPU. Tentu perkaranya juga akan berlanjut dengan kasus gratifikasi dan TPPU. Berarti dijual beli jabatan tersebut sudah kurang lebih divonisnya 4 tahun. 4 tahun kalau berdasarkan putusan pengadilan Tipikor Surabaya. Betul, nah, informasi dari pemberitaannya, penyidikan kasus gratifikasi dan TPPU itu sudah berlangsung 1 tahun ya Pak. Kira-kira apa nih penyebabnya? Adakah kendala dari KPK atau mungkin hal lain? Kalau saya lihat bukan kendala ya, tetapi lebih kepada banyaknya perkara atau dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan apa yang kami pantau dari awal sampai hari ini, kan ada juga beberapa gratifikasi itu selain jual beli jabatan, ada dugaan juga jual beli proyek. Jual beli proyek itu kan merujuk dari beberapa tahun sebelum OTT. Jadi itulah yang dikumpulkan oleh teman-teman KPK, mungkin penyidik, dan kami juga sebagai penggiat anti korupsi di Kabupaten Probolinggo juga memberikan informasi-informasi itu kepada teman-teman KPK. Karena kenapa kami juga harus kawal dan harus dituntaskan ya, karena berkaitan dengan jual beli proyek ini sangat bahaya sekali kepada otonomi daerah, bahkan perekonomian ekonomi masyarakat Probolinggo, sehingga
berdampak kepada Probolinggo menjadi urutan keempat termiskin di Jawa Timur. Nah ini kan yang jadi panjang itu karena gratifikasinya ini bukan hanya gratifikasi jual beli jabatan, melainkan juga jual beli proyek dan dugaan proyek-proyek yang lain. Itulah kemudian sehingga menurut kajian saya sehingga perkara ini menjadi panjang. Gitu. Berarti proses saja ya. Proses saja. Oke, berarti bukan problem atau mungkin kendala ya. Wah, kalau problem saya pikir enggak ya. Tapi kalau menurut kajian saya ini yang akan dilakukan sidang berikutnya ini gratifikasi jual beli proyek ya. Itu pun kami juga desak lah sebagai masyarakat Probolinggo agar segera ada kepastian hukum, agar segera dituntaskan persoalan-persoalan jual beli jabatan, jual beli proyek, gitu kan. Tidak tutup kemungkinan juga jual beli jabatan eselon bisa juga akan diungkap di persidangan. Nah, itu yang kemudian menjadi prosesnya panjang sekali karena perkaranya banyak ya menurut kami, dan kami juga memberikan informasi itu kepada teman-teman KPK di awal, bahkan menemukan temuan-temuan baru ya, khususnya bahkan kami juga menyampaikan bahwa ada dugaan jual beli proyek itu dari mana, karena pengamatan Lira dari 2019 sampai 2020 di proses pelelangan itu tidak lazim. Kenapa seperti itu? Di seluruh pengamatan kami di Indonesia yang namanya proses lelang jual beli lelang proyek itu, yang berkontrak, yang ber-SPK dan yang mengerjakan itu rata-rata di ranking 1, ranking 2 dan ranking 3. Tetapi kami temukan di Probolinggo ternyata pemenang daripada tender itu bukan ranking 1 dan 2, melainkan juga ada yang tingkat 7, 8 dan 9, bahkan di atas 10 untuk pemenang tendernya. Sehingga kami duga disitulah ada dugaan-dugaan yang dimainkan. Nah, karena penawarannya pun tidak lazim menurut kami, karena penawaran itu turunnya hanya 5% dari pagu anggaran. Maka itulah yang akan ditelusuri oleh teman-teman KPK. Mungkin kan ada beberapa kontraktor-kontraktor yang diperiksa juga mengakui bahwa ada dugaan penyetoran fee itu sekitar kurang lebih 11%. Waduh, keren sekali ya. Oke, berarti di dua kasus ini kan tinggal nunggu sidangnya saja nih Pak. Sedangkan sampai saat ini belum juga terlaksana. Sebagai aktivis nih, apa langkah yang Anda ambil untuk mendukung KPK agar segera menyelesaikan penyidikan tersebut? Pertama kami akan koordinasi dan mengklarifikasi kepada KPK kapan ini disidangkan. Karena menurut pandangan kami banyak juga masyarakat yang mengadu ke kami bahwa ini terkesan lamban. Terkesan lamban karena sudah 3 tahun belum disidangkan. Oleh karena itu kami juga akan mendesak kepada KPK agar segera ini disidangkan, agar ada kepastian hukum, kemudian oknum-oknum yang terlibat segera terproses. Nah, kemudian kenapa harus begitu? Agar masyarakat di Probolinggo ini tenang. Setelah ini selesai, Probolinggo akan berjalan seperti biasa, seperti normal, kan begitu. Nah, semakin ini perkara semakin lama, maka pemerintahan pun belum bisa maksimal, karena rasa tingkat ketromaan, ketakutannya masih ada, oknum-oknum itu masih ada gitu. Nah, maksud saya dengan segera disidangkannya itu segera ada kepastian hukum, sehingga penyelenggara negara di Kabupaten Probolinggo bisa bekerja dengan maksimal. Dengan lamanya proses tersebut, akankah di Probolinggo akan ada terdakwa atau terpidana baru mungkin? Ya kalau tahan dulu nih ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah masih di Fatwa Siliwangi Official. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Baik, pemerhati Fatwa Siliwangi Official, kembali di bincang-bincang kita ya bersama Bupati Lira Kabupaten Probolinggo. Mas Sam, lamanya proses penyidikan yang ada, menurut Anda apakah nantinya akan ada tersangka baru dalam 2 kasus gratifikasi dan TPPU ini? Ya, jika memang betul gratifikasi itu betul-betul dilaksanakan dengan baik berdasarkan aturan dan undang-undang kita, ya pasti ada tersangka. Karena kan ini ada pelaku-pelaku lain, ada oknum-oknum lain yang juga terlibat, misalkan dijual beli proyek. Di samping juga ada oknum-oknum kontraktor yang bermain. Kemudian juga ada oknum-oknum dari penyelenggara juga. Nah, kalau berdasarkan aturan dan undang-undang ya mesti ada. Kan begitu, karena gratifikasi tidak mungkin dilakukan hanya 1 orang, tentu ada pihak lain yang juga yang terlibat di situ.
Karena ini ada satu rangkaian itu dari hulu ke hilir. Nah, kalau berdasarkan itu, pasti ini ada tersangka baru. Bahkan sempat di informasi atau di berita-berita yang nyebar itu beberapa wira swasta, mungkin dari pihak sempat kami baca juga dari beberapa media itu ada sekjen dari partai pun juga sudah sempat diselidiki atau dipanggil di KPK tersebut. Ya, kalau diperiksa, dipanggil, kan itu kewenangan penyidik ya, untuk memenuhi untuk menggali informasi. Nah, tetapi yang dipanggil pun belum tentu juga bisa jadi tersangka. Tapi ini bisa sebatas saksi saja, karena itu mungkin dibutuhkan keterangan dan lain sebagainya. Tetapi ketika memang itu ada keterlibatan, ya tidak itu kemungkinan juga yang dipanggil itu pasti jadi tersangka. Kan begitulah proses hukum kita begitu. Nah, kira-kira jika penyidikan 2 kasus tersebut itu benar-benar berhenti nantinya, kira-kira langkah tegas yang dilakukan mungkin terhadap KPK? Tentu kita sebagai masyarakat ya, sebagai penggiat anti korupsi, sebagai warga negara, kami juga akan mengambil langkah-langkah hukum. Misalkan dalam kajian praktisi hukum LIRA saya ditemukan bahwa ini memang betul-betul tidak jalan atau dihentikan perkara ini, maka kami sebagai aktivis, sebagai masyarakat Probolinggo tentu akan mengambil langkah tegas. Apa langkah kami? Kami akan menggugat PMH atau menggugat KPK jika memang itu nantinya dihentikan tanpa ada dasar yang jelas. Kalaupun ada dasar yang jelas, sebagai warga negara wajib kita uji keputusan itu gitu loh. Karena apa? Ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika tidak dituntaskan dengan benar, jika tidak dituntaskan dengan baik, maka dampaknya kepada masyarakat Probolinggo sangat luar biasa. Gitu. Pak Samsudin ini adalah dikenal seorang aktivis yang kritis terhadap Kabupaten Probolinggo, seorang predator, koruptor ya tentunya. Terdapat konsekuensi dari pergerakan Anda bersama kawan-kawan. Nah, apakah Anda sudah mengantisipasi hal tersebut? Ya, kalau berbicara tentang seperti itu, pertama, saya tidak mempunyai tujuan kepentingan pribadi. Sebagai aktivis, hanya melaksanakan amanah undang-undang. Kan begitu. Ini sebagai fungsi kontrol, check and balance pemerintah. Atau bisa dikenal sebagai kami hanya menyambung lidah dari masyarakat kepada pemerintah. Nah, kalau berbicara konsekuensi, hal pekerjaan apa yang tidak ada konsekuensi? Ya kan? Semua ada konsekuensi. Semua di pekerjaan seperti Mas Fandi aja pasti ada konsekuensi. Kita memberitakan hal yang benar, memberikan informasi yang benar juga tidak apa istilahnya, dan kemungkinan juga dianggap tidak baik, dianggap merugikan oleh orang lain. Nah, kalau antisipasi seperti itu dari awal sudah kami antisipasi. Konsekuensi terburuk pun kami sudah siap dalam hal ini. Kenapa? Kalau tanpa adanya fungsi kontrol yang benar, maka tatanan pemerintahan juga tidak akan baik. Seperti apa yang terjadi di 20 tahun di Kabupaten Probolinggo. Kan begitu. Nah, persoalan ini konsekuensi, intimidasi, ancaman sudah biasa. Bahkan saya sudah sampai hari ini pun masih diintervensi dari ini. Bahkan kemarin pun kita teman-teman itu pasang ini, pasang itu, silakan. Cuman kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami akan menjaga kondusivitas Kabupaten Probolinggo. Bukan berarti takut dengan ancaman mereka. Kami sudah siap dengan konsekuensi apapun. Hal yang terburuk sekalipun itu sudah biasa. Dalam hal pekerjaan kita, di profesi kita, pasti ada konsekuensi daripada itu. Yang terpenting bagaimana sekiranya kita bisa membawa Probolinggo ini menjadi lebih baik, masyarakat kita menjadi kondusif. Hanya seperti itu aja. Karena itu yang membedakan mana tukang becak, mana itu aktivis. Kalau aktivis merespon dengan gerakan-gerakan, misalkan tindakan premanisme, ya kita kurang bagus lah. Tapi ketika itu darurat, ya memang mau gimana lagi, nggak ada pilihan, konsekuensi kan. Dan begitu. Dibahas tadi sempat ada ancaman-ancaman. Mungkin bisa dijelaskan ancaman dari kelompok A, B adalah mungkin? Saya tidak akan menyebut secara rinci bahwa ini si A ya, karena kami sifatnya hanya menduga, tetapi juga bisa diketahui oleh masyarakat bahwa pada saat kami memasang banner, apa istilahnya, menyampaikan aspirasi kami kepada KPK, diturunkan, bahkan ditantang terang-terangan akan berperang dengan LIRA. Kami sampaikan, saya instruksikan kepada teman-teman anggota LIRA, jangan takut dengan intervensi siapapun, begitu. Karena di dunia ini tidak ada yang kebal hukum, tidak ada yang istilahnya kita bisa
kekuatan itu seterusnya, kan begitu. Nah, kalau bicara hal pengancaman itu mulai dari ancaman mau dibunuh, ancaman mau di ini, tentu itu kan sudah lama ya, sudah lama, dan kami juga tidak merespon itulah. Nah, kalau dibicara ini kelompok siapa, ya tentu kelompok-kelompok ya yang tidak terima dengan gerakan kami, dengan gerakan aktivis yang kami lakukan selama ini. Ya kroni-kroninya lah kalau saya bilang. Kenapa hal seperti itu? Ya mungkin mereka selama ini biasa nyaman, oknum-oknum itu biasa menggarong uang rakyat, hari ini dicegah, hari ini diantisipasi oleh teman-teman LIRA. Bukan hanya LIRA ya, teman-teman aktivis yang lain juga banyak mensupport. Menurut Pak Sam sendiri nih, kira-kira yang sudah aset-aset disita oleh KPK mungkin bisa dijelaskan? Sepengetahuan kami, karena memang banyak informasi itu aset-aset yang disita dari teman-teman LIRA dan berdasarkan informasi dari masyarakat, yaitu yang pertama banyak tanah-tanah, kemudian aset-aset gedung juga, ada mobil, bahkan ada tabungan-tabungan semacam deposito dan emas batangan. Itu yang kami ketahui. Nah itu, tetapi sepemahaman kami sampai hari ini masih banyak asetnya yang belum disita. Bahkan ada satu desa pun kami temukan itu masih puluhan hektar itu belum disita. Mungkin ya karena data-datanya yang belum konkret ya. Tapi yang sudah konkret, yang sudah disita oleh KPK, yaitu tadi selain tanah, ada benda bergerak yaitu mobil dan lain sebagainya, kemudian deposito dan Mas Batangan. Mas Batangan itu informasi yang kami dapat. Terakhir nih, harapan dari kacamata LIRA Kabupaten Probolinggo untuk kabupaten sendiri, entah itu untuk KPK. Nah, ini harapan kami bagaimana sekiranya masyarakat bekerja sama dengan teman-teman aktivis, menyampaikan aspirasinya, kemudian kami juga sampaikan kepada pemerintah dengan maksud dan tujuan agar Probolinggo ini lebih baik. Nah, yang kedua, kami meminta sebagai masyarakat Probolinggo sekaligus sebagai penggiat anti korupsi agar KPK segera menuntaskan kasus ini, agar tidak terkesan lamban, bahkan ada terkesanan oh ini dimainkan. Apalagi di momen-momen politik seperti ini, tidak tutup kemungkinan KPK juga akan dituding bahwa ini ada politisasi dan lain sebagainya. Harapan itulah kemudian sehingga bagaimana perkara ini segera tuntas agar segera masyarakat Probolinggo ini merasa nyaman dan aman. Baik, pemerhati Fatwa Siliwangi Official, itulah tadi bijak-bijak kita dengan Bupati LIRA Kabupaten Probolinggo. Nanti kita akan kembali di podcast selanjutnya bersama saya Fandi Maulana. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.